Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sini Febrianti dari Program Studi Teknik Bahasa Indonesia UIN Kediri. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kajian dari cabang ilmu linguistik yaitu semantik. Berikut adalah beberapa topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian semantik. Yang kedua, manfaat mempelajari semantik. Dan yang ketiga, jenis semantik. Yang keempat ialah relasi semantik. Dan yang terakhir, hubungan bentuk kata semantik. Pengertian semantik. Semantik adalah suatu cabang dari ilmu linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran atau ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau lambang, atau representasi lainnya. Namun, dalam konteks linguistik, tanda atau lambang yang dimaksud menyangkut kode atau bahasa, spesifiknya kata atau satuan gramatikal yang lebih kecil lainnya yang memiliki makna. Kedua adalah manfaat dari mempelajari semantik. Manfaat dari mempelajari semantik adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah dapat memahami suatu makna atau arti dari suatu simbol. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang. Dan yang ketiga, dapat memudahkan seseorang dalam mengolah kata saat memberikan informasi kepada orang lain. Setelah mengetahui definisi dari makna semantik, perlu diketahui juga bahwa semantik memiliki jenis-jenis makna. Terdapat 4 jenis makna yang harus diketahui, yaitu makna leksikal, gramatikal, denotasi, dan konotasi. Yang pertama ialah makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata sebagai satuan yang bebas. Biasanya, makna ini dianggap sejajar dengan makna denotasi. Selain itu, makna leksikal biasa dianggap sebagai arti kata dalam kamus. Contoh makna leksikal seperti kata guru yang artinya adalah orang yang pekerjaannya sebagai pengajar. Dan yang kedua adalah murid, yang artinya orang yang sedang berguru kepada guru. Contoh makna gramatikal sebagai berikut. Contohnya ialah kata rumah secara leksikal bermakna bangunan untuk tempat tinggal. Sedangkan kata makna gramatikal rumah sakit ialah bangunan untuk merawat orang sakit atau tempat berobat orang sakit. Dan selanjutnya ialah perumahan, ialah kumpulan dari rumah yang tipenya sama atau rumah kompleks. Contoh dari makna denotasi dapat kita lihat dari kalimat berikut, yakni kaca itu jatuh, hancur berkeping-keping. Hancur yang dimaksud dalam kalimat tersebut ialah rusak menjadi pecahan-pecahan kecil. Yang terakhir ialah makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kias atau makna yang didasarkan pada penunjukan secara tidak langsung. Contoh dari makna konotasi dapat kita lihat dari kalimat berikut, yaitu generasi muda adalah bunga bangsa. Arti kata bunga pada kalimat tersebut mengacu pada makna konotasinya, yakni mengacu kepada generasi penerus bangsa. Subtopik yang terakhir ialah relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lainnya. Satuan bahasa ini dapat berupa kata, frase, klausa, maupun kalimat. Hubungan-hubungan relasi makna ini dapat menyatakan kesamaan makna yang disebut sinonim, pertentangan atau perlawanan makna yang disebut antonim, ketercakupan makna yang disebut hiponim, kegandaan makna yang disebut homonim, dan juga kelebihan makna yang disebut dengan polisim. Berikut adalah penjelasan dari hubungan-hubungan relasi makna. Yang pertama ialah sinonim. Sinonim ialah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satu ujaran yang lainnya. Contoh dari sinonim ialah saya menjadi aku. Dua ialah antonim. Antonim ialah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya merupakan kebaikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh dari antonim ialah
hidup. Antonimnya atau pertentangannya ialah mati. Yang ketiga ialah polisemi. Polisemi ialah satu kata mempunyai beberapa makna. Dengan kata lain, polisemi ialah sebuah kata atau satuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Contoh dari polisemi ya seperti kata bunga. Bunga secara umum dapat diartikan sebagai bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Tetapi dalam kata lain, bunga dapat diartikan sebagai imbalan suatu jasa untuk penggunaan uang atau suatu modal. Yang keempat ialah homonim. Homonim ialah hubungan antar kata yang ditulis atau dilafalkan dengan cara yang sama, tetapi tidak memiliki hubungan makna atau disebut dengan homofoni yang berarti sama bunyi. Contoh dari homonim ialah kata bisa. Secara umum, kata bisa diartikan sebagai dapat. Sedangkan dengan kata lain, bisa dapat diartikan sebagai racun. Dan yang terakhir ialah hiponim. Hiponim adalah makna dibawa dari nama lain atau hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Contoh dari hiponim ialah kata kucing, anjing, dan kambing merupakan satu kesatuan dari kata hewan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.